Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunia Septerini, NPM 224111099 dari kelas Manajemen 22C Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 7 Manajemen Sumber Daya Manusia tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pasti sering kita mendengar sumber daya manusia atau SDM. Jadi, apa sih sebenarnya SDM itu? SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di suatu negara. SDM meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia. Karenanya SDM menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dengan SDM adalah tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin, pengusaha, produsen, dan konsumen. Apa saja manfaat pengembangan SDM? Yaitu membantu para karyawan untuk membuat keputusan dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, terjadinya internalisasi dan kooperasional faktor-faktor motivasi, timbullah dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Tujuan pengembangan SDM sendiri pastinya secara umum untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melalui program pendidikan dan pelatihan. Namun secara terperinci ini, di tujuan-tujuan pengembangan SDM adalah yang pertama dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan, 2. mengurangi kerusakan produk, ketiga memastikan semua berjalan efisien, yang keempat meningkatkan sikap kepemimpinan, yang kelima menciptakan moral karyawan atau manusia, yang keenam menaikkan balas jasa. Metode pengembangan SDM sendiri terdiri dari pelatihan atau training, magang, pendidikan, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi, coaching, dan outbound. Pengembangan SDM ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode pengembangan SDM antara lain seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk fungsi pengembangan SDM sendiri, yang pertama fungsi pengadaan tenaga kerja, mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja baik tentang kualitasnya maupun kuantitasnya. Perusahaan perlu mendata kemampuan apa saja yang dibutuhkan dari karyawan yang diterimanya, serta berapa jumlah yang dibutuhkan. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja, mencakup program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman bagi para pekerja, sehingga para pekerja dapat tenang bekerja dan berkonsentrasi. Kondisi ini diharapkan dapat menghasilkan prestasi kerja yang sesuai dengan harapan. Fungsi pemutusan kerja. Pengembangan SDM juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja, dikenal dengan PHK, terhadap karyawan yang ternyata tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan perusahaan. Pengembangan SDM jelas dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Semoga dari bacaan ini kalian bisa memahami seperti apa jelasnya pengembangan SDM itu. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar investasi, tetapi juga merupakan strategi panjang penting yang berkelanjutan bagi kesuksesan jangka panjang organisasi. Menempatkan fokus pada pengembangan karyawan bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga untuk memajukan organisasi secara keseluruhan. Sekian materi Manajemen Sumber Daya Manusia pertemuan ke-7. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.